Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin memaparkan tentang rancangan dalam UBD aspek pemahaman peserta didik. Kami kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Ana Silviana. Yang kedua ada Atika Fitriana. Yang ketiga ada Nindya Meta. Yang keempat ada Nur Hanifah Sa'diyah. Pertama, kami akan memaparkan tentang pengertian dari pemahaman. Apa sih itu pemahaman? Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan sebagai penyerapan dari suatu materi yang dipelajari. Dalam kerangka understanding design, menurut Max Stiegel dan Greenwich, telah mengidentifikasi 6 aspek pemahaman dengan tujuan sebagai bukti dari pemahaman. Ketika seseorang benar-benar memahami sesuai dengan 6 aspek pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang mendalam. 6 aspek tersebut, yang pertama adalah can explain atau dapat menjelaskan. Yang kedua ada can interpret. Yang ketiga ada can apply. Yang keempat ada have perspective atau memiliki sudut pandang. Yang kelima ada can empathize atau dapat berempati. Yang keenam ada have self knowledge atau pengetahuan diri. Selanjutnya adalah pemaparan. Yang pertama, can explain atau dapat menjelaskan. Penjelasan artinya dapat memberikan ilustrasi atau contoh mengenai sebuah ide atau gagasan. Contohnya adalah seseorang siswa menjelaskan mengapa benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Apa yang menjelaskan hal tersebut? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Yang selanjutnya adalah can interpret. Interpretasi merupakan kemampuan untuk memahami bahan atau ide yang direkam, diubah, atau disusun dalam bentuk lain, misalnya grafik, tabel, simbol, peta konsep, dan lain sebagainya. Interpretasi lebih dari sekedar menjelaskan akan tetapi dapat berupa gaya cerita dari suatu konsep. Yang selanjutnya adalah can apply atau menerapkan. Menerapkan itu sendiri diartikan sebagai mengenakan, mempraktikkan, atau menggunakan. Jadi penerapan atau application merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh secara efektif pada situasi atau keadaan yang baru dan situasi yang beragam. Selanjutnya adalah have perspective atau memiliki sudut pandang. Memiliki perspektif dalam memahami merupakan hal yang sangat penting. Memahami sesuatu dengan melihat satu sisi sudut pandang saja berarti membatasi kita melihat dari sudut pandang yang lain. Namun, melihat dan memahami sesuatu dari banyak sudut pandang malah akan dapat membantu. Selanjutnya adalah can empathize atau dapat berempati. Empati berbeda dengan melihat perspektif, yang mana perspektif adalah melihat dari jarak yang kritis agar menyebabkan kita untuk melihat diri kita sendiri secara lebih objektif. Dengan empati, kita melihat dari dalam pandangan diri orang lain. Kemudian have self-knowledge. Siswa mempunyai pengetahuan diri tentang makna pembelajaran dan pengalamannya. Kemudian, untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, maka hubungan komunikasi guru dengan peserta didik perlu dijaga. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Guru mencari tahu informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses pendidikan. Guru juga secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang, serta menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan secara pribadi. Selanjutnya, pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu salah satu alternatif pembelajaran yang dapat menciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif dan lebih memberdayakan siswa. Selain itu, Owens 2001 menyatakan bahwa pengajaran kontekstual secara praktis menjanjikan peningkatan minat, ketertarikan belajar siswa dari berbagai latar belakang, serta meningkatkan partisipasi siswa dengan mendorong secara aktif dalam memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerapkan pemahaman pengetahuan, mengkoneksikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam menyelesaikan tantangan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, 5 elemen yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau active knowledge. Yang kedua, pemerolehan pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara keseluruhan dulu kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge, yaitu dengan cara menyusun konsep sementara atau hipotesis, melakukan sharing kepada orang lain agar mendapat tanggapan atau validasi dan atas dasar tanggapan itu. Yang terakhir, konsep tersebut direvisi dan dikembangkan. Elemen yang keempat yaitu mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau applying knowledge. Dan yang kelima yaitu melakukan refleksi atau reflection knowledge terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.